Dalam suatu kesempatan, Ya. dicatat tahun 90-an, beliau mengisi kajian malam Jumat di Karangbugis, ini di kota Balikpapan. Beliau menyampaikan bahwa suatu saat nanti kita akan membangun supermarket, beliau bilang gitu. Yang dimana ketika sore pesen, pagi diantar. Nah, pertanyaannya bagaimana beliau yang sebenarnya backgroundnya bukan orang teknologi, kalau yang ngomong ini orang yang backgroundnya IT, mungkin gitu, sangat mungkin. Wajar ya. Wajar gitu ya. Tapi ini dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, alhamdulillah kita dapat kembali mengudara, menyapa dan silaturahim melalui siaran channel yang cerdas menggerakkan ini. Dan pada kesempatan ini ada sebuah sajian yang ingin kami hadirkan untuk segenap pemirsa BMH TV, yakni tentang sebuah kiprah perjuangan lembaga yang didirikan oleh Ustadz Abdullah Said. Dan untuk mendapatkan informasi yang lebih utuh serta kita dapat terlibat di dalamnya ke depan, telah hadir bersama saya Ketua Bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, Ustadz Aceh Subagio. Kita sapa sama-sama. Assalamualaikum Ustadz Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kondisi Ustadz Aceh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa sehat. Ini kita akan berbincang tentang Hidayatullah yang memasuki usia 50 tahun. Baik. Alias setengah abad. Sebenarnya mengapa kemudian lahir Hidayatullah ini, Ustadz? Ya. Terima kasih pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nanti pada tanggal 1 Hijriah 1443 Hijriah ini nanti Hidayatullah secara Hijriah genap berusia 50 tahun. Tetapi ketika kalender Miladiyah itu nanti lahir pada 5 Februari tahun 73. Jadi masih tahun 2023 nanti kalau Miladiyah itu baru 50 tahun. Baik. Nah, apa yang melatar belakangi lahirnya Hidayatullah? Jadi di saat itu mungkin kalau kita membaca sejarah gitu ya, ketika itu Indonesia baru memasuki era Orde Baru, di mana merupakan masa peralihan dari Orde Lama, sehingga ada kegelisahan terutama dari Allahyarham Ustadz Abdullah Said sebagai generasi muda Muslim ketika itu melihat bahwa Islam itu gini-gini aja gitu ya. Maka kemudian beliau berobsesi bahwa tidak bisa menegakkan Islam itu dengan cara yang biasa. Maka harus mencari pola, mencari strategi, ya, mencari metodologi yang kemudian dikenal sekarang dengan istilah manhaj. Nah, disitulah beliau menemukan bahwa cara Allah mentarbiyah Nabi dengan turunnya ayat yang kemudian di Hidayatullah dikenal dengan sistika wahyu atau dalam bahasa umum dikenal dengan tartib nuzuli, itu merupakan sebuah metodologi pembelajaran yang luar biasa. Dimulai dari surat Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, dan Al-Fatihah. Akan tetapi beliau tidak bisa sendiri. Nah, maka kemudian beliau mengajak teman-temannya dari mana-mana, dan itu beliau melakukan perjalanan keliling ke Jawa dan ke beberapa tempat, ketemu Ustadz Usman Palise yang saya belajar di di Bangil, di Persis, ketemu Ustadz Hasan Ibrahim yang lagi belajar di Krapia, ketemu Ustadz Hasim yang sedang belajar di Majelis Tarjih Muhammadiyah dan seterusnya. Nah, lalu kemudian mereka itu para muassis yang kita sebut muassis bareng-bareng ke Balikpapan untuk melahirkan lembaga ini. Sebenarnya sudah cukup lama, baru kemudian disahkan pada tadi 1 Muharram 1393 Hijriah waktu itu. Insya Allah. Luar biasa. Jadi berangkat dari sebuah realitas, dibingkai tentu saja ada cita-cita saja. Betul. Nah, apa yang paling diingat oleh Ustadz Aceh atau mungkin bahkan umumnya kader tentang sosok Ustadz Abdullah Said ini? Jadi
Kalau kita membaca ada sebuah buku bagus yang dikarang oleh almarhum Ustadz Mansur Salbu, judulnya Mencetak Kader, itu menunjukkan bagaimana sebenarnya interaksi yang cukup bagus Ustadz Abdul Said itu dengan beberapa pihak. Saya cuplik aja 2 orang. Satu adalah almarhum Pak Adi Sasono yang menyebut beliau sebagai man of idea, orang yang penuh dengan ide, yang penuh dengan gagasan. Lalu kemudian Pak Amin Rais menyebut beliau sebagai ya man of action, orang yang penuh dengan aksi, orang yang penuh dengan karya. Jadi kalau seperti ini maka sesungguhnya beliau itu orang yang terpadu antara gagasannya yang luar biasa dibarengi dengan kerja-kerjanya yang juga luar biasa. Hal ini nanti bisa kita konfirmasi terhadap generasi-generasi awal gitu ya, yang kemudian yang membersamai beliau dan kemudian akan kita dapatkan cerita bagaimana gagasan besar beliau itu tumbuh di tengah-tengah kekurangan ketika itu. Tapi idealisme itu tumbuh, idealisme itu besar. Seolah-olah kalau bahasa sekarang think globally, act locally. Gitu ya. Jadi beliau berpikir besar, tapi kemudian berkarya yang luar biasa. Di satu sisi ini, di sisi lain yang dahsyat adalah kemampuan beliau berpikir itu sebanding dengan beliau berkarya dan berbanding juga dengan kemampuan ibadahnya. Ini kan luar biasa ini. Ini menurut saya. Iya, luar biasa. Tapi di luar dari ide, gagasan, dan juga apa yang kemudian menjadi kekayaan sejarah beliau, yang menarik itu sisi jaringan. Bagaimana beliau membentuk manusia, kemudian berangkat tugas, mengembangkan dakwah melalui pesantren gitu kan, sampai kemudian hari ini diikuti oleh beragam amal usaha. Itu apa sebenarnya yang mungkin pertama menjadi energi gitu ya, yang kedua, hal semacam apa itu yang membuat kader-kadernya mampu melakukan itu dengan ketaatan, konsistensi yang tinggi. Betul. Gitu. Jadi barangkali yang perlu kita pahami dulu adalah setting sosial. Jadi setting sosial saat itu juga mungkin berbeda, bukan mungkin, memang berbeda dengan setting sosial saat ini gitu ya. Situasi politik, situasi apapun juga. Maka beliau berpikir bahwa pesantren ini adalah sebuah media yang cukup bisa diterima di masyarakat ketika membina orang-orang, membina kader-kader muda Islam untuk kemudian memahami Islam secara kafah. Maka yang paling penting menurut beliau, dan kemudian ini nanti diadopsi dalam pedoman dasar organisasi, PD organisasi, bahwa Hidayatullah itu adalah organisasi yang berbasis kader. Artinya dalam pandangan beliau, kader ini adalah orang yang paling penting. Maka ketika kita berbicara tentang kader yang penting, ada 2 hal yang penting adalah proses pengkaderannya dan siapa pengkadernya. Nah itu. Nah, yang pertama kita bahas prosesnya. Proses pengkaderannya ketika itu luar biasa. Mungkin kalau kita bisa melihat atau membuka catatan sejarah, ada kader yang harus proses TC 40 hari di kolam, di empang. Ini bagi teman-teman Hidayatullah paham, untuk kemudian bagaimana dididik untuk melakukan kerja-kerja yang memang secara fisik itu full. Lalu kerja fisiknya full, dibarengin malamnya harus beribadah qiyamul lail dan lain sebagainya. Nah ini proses seperti ini yang terjadi. Nah lalu yang kemudian yang kedua adalah pengkadernya. Nah pengkadernya ini adalah orang-orang yang memang mampu memberi contoh. Jadi dia tidak hanya pandai berretorika, bukan orang yang hanya pandai secara keilmuan, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang bisa dicontoh, orang yang bisa diteladani. Dari model seperti ini, beliau membuat lingkaran-lingkaran kecil, dan lingkaran-lingkaran kecil membuat lingkaran-lingkaran yang lain, dan ini proses pengkaderan itu. Sehingga tidak ada satupun kader yang kemudian merasa berat ketika ditugaskan, meskipun pada perkembangan selanjutnya juga ada, pasti ada proses seperti itu. Tapi ketaatan ini tumbuh karena ada keteladanan. Jadi tadi keteladanan itu menjadi salah satu kunci mengapa kader ini menjadi taat. Luar biasa, karena memang mengembangkan jaringan yang kemudian itu manusia yang bekerja. Betul. Biasanya manusia ini kan satu yang memang alat kontrol apapun itu tidak mudah gitu ya. Beda kalau ruang-ruang sistem atau apa itu memang sudah tersedia dan memang tinggal di automasi begitu. Nah,
Yang tidak kalah menarik sebenarnya dari sekian panjang perjalanan Hidayatullah setengah abad dan pikiran-pikiran serta kiprah Allahyarham Ustadz Abdullah Said itu kalau mau diperas menjadi sebuah bekal untuk bisa menjawab tantangan umat kini dan ke depan, kira-kira apa ini yang akan diformulasikan? Begini, jadi mungkin sebelum ke sana saya akan mengutip sebuah fragmentasi yang menarik sesungguhnya. Jadi ketika awal tahun 90-an, ketika Hidayatullah itu sudah mulai membesar, maka kemudian beberapa tokoh itu menyampaikan begini, Hidayatullah ini sebenarnya akan mati bersamaan dengan meninggalnya sang pendiri. Ternyata setelah tahun 98 beliau meninggal, wafat, maka kemudian Hidayatullah juga tetap berkembang dengan pesat. Maka inti pesannya apa di situ? Artinya sebelum meninggal pasti beliau telah melakukan transformasi yang luar biasa. Nah, transformasi inilah yang kemudian benar-benar ditangkap, diresapi, diterima dan dilaksanakan oleh kader-kader di sekitar beliau yang kemudian dipakai untuk mengembangkan atau ekspansi dakwah ini. Maka kemudian kata kuncinya adalah kalau beliau tetap jadi perkuat, kalau beliau perkuat syahadatnya. Maka beliau dalam konteks ini kajian syahadat itu menjadi kajian yang sangat urgent bagi beliau, karena bagi beliau syahadat yang benar itu akan melahirkan langkah berikutnya benar. Kalau syahadatnya sudah salah, maka langkah berikutnya juga dipastikan juga akan salah. Lalu kemudian yang tidak kalah penting adalah tarbiyah ruhiyah. Nah, tarbiyah ruhiyah ini melalui apa? Jadi melalui apa yang kita sebut sebagai pengamalan surat Al-Muzammil itu, mulai dari baca Quran, qiyamul lail dan seterusnya. Nah, dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah ada pembinaan-pembinaan yang kita sebut sebagai halakoh-halakoh itu sebagai transformasi value, ada transfer of value di situ dibanding transfer of knowledge. Jadi lebih dikedepankan kepada nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai jihad dalam tanda kutip untuk kemudian diimplementasikan dalam amal-amal yang nyata. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi pola transformasi ini yang akan jadi bekal. Betul. Dan akan diabadikan. Artinya selama ini berjalan akan eksis. Akan eksis. Dakwah kita Hidayatullah seperti itu. Ya. Nah, dengan sedemikian rupa pola transformasi itu, apakah kemudian ini juga katakanlah mendapatkan sambutan dengan adanya istilah misalnya generasi milenial, kemudian hari ini era digital, atau dalam hal-hal tertentu ada kompromi nih. Silakan, Chat. Nah, ini yang menarik. Saat ini pada 50 tahun pertama ini, kalau kita berbicara tentang jumlah gitu maka Hidayatullah itu ada di 34 provinsi, di 374 kabupaten kota, ada 310 lebih sekolah, ada 620 pesantren dan seterusnya. Ini adalah karya-karya yang lahir dari 50 tahun pertama. Lalu kalau tadi Mas Imam nanya, maka tantangan berikutnya jelas akan berbeda. Kita bacalah kemudian ada istilahnya revolusi industri 4.0, ada society 5.0 dan kemudian di Indonesia ada namanya bonus demografi dan seterusnya, di mana tadi pernyataan Mas Imam benar bahwa kemudian ketika kita berbicara bonus demografi, maka kemudian sesungguhnya saat ini 65% dari penduduk Indonesia, kita ngomong Indonesia, maka ini dikuasai oleh generasi milenial dan sesudahnya. Nah, yang 35% ini dikuasai oleh generasi X dan baby boomers, kira-kira kan gitu dan seterusnya. Nah, lalu apakah ini akan mengubah? Nah, ada hal yang menarik pertanyaan ini. Dalam satu sisi, transformasi organisasi itu menjadi sebuah keniscayaan. Transformasi organisasi itu adalah bagaimana kita mampu merespon dari perkembangan internal dan juga tuntutan eksternal. Secara organisasi kita harus berbenah. Secara organisasi kita juga harus menampilkan hal-hal yang bisa menunjukkan bahwa Islam itu seperti ini dalam konteks kekinian, tanpa kemudian meninggalkan hal-hal yang turut, tanpa kemudian kita meninggalkan
atau mengesampingkan tadi yang sudah disampaikan oleh Allah Yarham tadi, syahadatnya benar, akidahnya benar, ibadahnya baik dan seterusnya. Tetapi diimplementasikan dalam konteks kekinian. Ini memang rumusan yang tidak mudah, tapi ini sebuah keharusan. Itu. Artinya ada ladang untuk generasi kita saat Betul. ini. Untuk ikut mengembangkan dakwah ini. Sisi yang juga sangat penting adalah kaitan dengan apakah hidayatullah itu juga kalau konteksnya misalnya melihat problematika kebangsaan ya, dan juga yang dihadapi oleh negara kita, misalnya kemiskinan, kemudian juga angka putus sekolah, ditambah COVID ini, itu catatan berita bahkan KPAI memperkirakan ribuan anak-anak yatim dan seterusnya. Nah, dalam konteks pandemi misalnya dan pasca pandemi tentunya dan sampai 50 tahun yang akan datang, kira-kira hidayatullah ini akan menjadi istilahnya problem solver di bidang apa yang paling kuat? Ini yang menarik. Jadi yang pertama saya harus menyampaikan turut berbela-sungkawa karena banyak kader hidayatullah yang juga menjadi korban daripada COVID ini. Paling tidak hari ini ada 2 atau 3. Hari kemarin juga seperti itu, juga sebagai sumber keprihatinan kita. Yang berikutnya adalah sesungguhnya apa yang disampaikan Mas Imam tadi itu dijawab oleh tema daripada Milad Hidayatullah yang ke-50. Bersama umat membangun bangsa yang bermartabat. Jadi bersama umat. Selama ini sesungguhnya Hidayatullah bekerja, Hidayatullah berjuang, Hidayatullah berdakwah, Hidayatullah beraktivitas itu pasti melibatkan umat. Dalam konteks umat yang memang mensupport Hidayatullah atau kita yang mensupport umat, itu saling gitu. Dari dalam konteks kebangsaan bahwa sesungguhnya amal-amal yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan atau program-program yang kita lakukan itu sesungguhnya demi bangsa yang berdaulat. Bangsa yang berdaulat itu pasti bangsa yang bermartabat itu pasti berdaulat, pasti mandiri, pasti sejahtera dan seterusnya. Nah, lalu kemudian apa yang harus dilakukan Hidayatullah ke depan? Nah, Hidayatullah ke depan harus memang kemudian tadi dalam konteks transformasi organisasi, maka kemudian bahasa kerennya kita atau Hidayatullah itu harus kemudian bersentuhan kulitnya dengan rakyat. Jadi harus bersentuhan kulitnya. Jadi program-programnya harus membumi, maka kemudian konteks-konteks yang untuk menghadapi kemiskinan, menghadapi pembodohan atau putus sekolah itu sesungguhnya juga terjawab dari mainstream Hidayatullah sendiri dalam bidang tarbiyah dan dakwah, dalam bidang pendidikan dan dakwah. Ini cukup luas, lalu kemudian generasi ke depan seharusnya mengelaborasi ini sesuai dengan konteks dan zamannya, sehingga kita apakah saat pandemi atau pasca pandemi sampai 50 tahun ke depan itu ada sebuah gerakan baru dalam tanda kutip yang itu menjadi apa namanya, kita reborn, lahir baru untuk kemudian memberikan kontribusi yang nyata bagi umat. Pertanyaannya apakah sekarang ini tidak nyata? Dengan tadi, dengan jaringan seperti itu, dengan amal seperti itu, sesungguhnya kita ini juga nyata, tapi lebih kuat lagi. Nyata sepanjang masa. Nyata sepanjang masa, tidak ada itu menjadi sebuah energi. Nah, kita kembali kepada sisi yang menjadi software gitu saja, kalau ibarat teknologi itu, yaitu kepada visi membangun peradaban Islam itu. Nah, berarti Hidayatullah juga ada keinginan dong untuk menjadikan kiprah ini, bahkan ide-ide dan gagasan ini mendunia. Nah, seperti apa gambarannya untuk ke depannya? Jadi begini, ketika kita ngomong peradaban Islam sesungguhnya, membangun peradaban Islam itu sesungguhnya tidak dibatasi oleh wilayah, tidak dibatasi oleh waktu, dan sesungguhnya tidak dibatasi oleh struktural apapun juga. Nah, dalam konteks ini maka kemudian Hidayatullah juga membangun jaringan internasional. Kita juga mengirimkan kader-kader kita baik untuk kemudian menuntut ilmu maupun berdakwah ke luar negeri. Apakah nanti juga selain ke Timur Tengah untuk belajar, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia dan seterusnya. Itu dalam rangka untuk seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita mendengar kajian
lewat kaset dan kemudian tulisan-tulisan awal dari Allah Yarham Ustadz Abdullah Said sebagai pendiri Hidayatullah, maka beliau pasti menyampaikan adalah kafatan linas rahmatan lil alamin. Lalu ini adalah pasti visi global. Tapi tadi saya di awal juga menyampaikan beliau adalah think globally, act locally. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi secara secara organisasi seharusnya mampu mengemas ini. Nah, karena apa? Karena generasi muda, generasi milenial dan post milenial itu adalah mereka yang memang sesungguhnya generasi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam tanda kutip. Nah, ini yang perlu juga kita kasih penguatan di sini. Sangat menarik, Ustaz. Dan dalam satu statement Ustaz sering mengatakan bahwa Ustaz Abdullah Said ini waktu belum ada internet itu udah punya gagasan e-commerce gitu kan. Kira-kira apa yang katakanlah membuat beliau punya satu pandangan sejauh itu, dan ini kalau mau dijadikan sebagai sebuah katakanlah bahan kuliah gitu ya. Kira-kira ada nggak kuliah membangun pikiran ke depan kayak gitu? Jadi saya mungkin ulangi apa yang sampaikan Mas Imam itu adalah dalam suatu kesempatan dicatat tahun 90-an beliau mengisi kajian malam Jumat di Karangbugis ini di Kota Balikpapan. Beliau menyampaikan bahwa suatu saat nanti kita akan membangun supermarket, beliau bilang gitu. Yang dimana ketika sore pesan pagi diantar gitu ya. Dalam konteks itu beliau berpikir selain mempermudah itu adalah untuk mencegah terjadinya ikhtilat. Ibu-ibu tidak kemana-mana dan kemudian bisa pesan datang. Waktu itu menjadi sesuatu yang wow, yang tidak mungkin terjadi. Tapi begitu internet booming dan ada e-commerce, ada marketplace, maka itu menjadi kenyataan. Nah, pertanyaannya bagaimana beliau yang sebenarnya backgroundnya bukan orang teknologi, kalau yang ngomong ini orang yang backgroundnya IT mungkin gitu, sangat mungkin. Wajar gitu. Tapi ini dari mana gitu. Maka kemudian saya sangat meyakini karena kekuatan ruhiyah beliau yang luar biasa. Saya sempat mendapatkan saya karena tidak pernah bersentuhan langsung dengan beliau di Balikpapan, tapi mendengar cerita bahwa ketika beliau qiyamul lail bisa sampai 4 jam. Karena beliau berdirinya sama dengan rukuknya sama dengan iktidalnya dan seterusnya. Nah, dari situlah maka kemudian kekuatan ruhiyahnya beliau itu mampu istilahnya ini melahirkan basyiroh, pandangan yang tajam ke depan. Nah, pandangan tajam ke depan itu bukan hanya saja didapatkan dari proses ibadah ini, tetapi juga beliau dapatkan dari proses membaca. Membaca dalam arti membaca yang benar-benar fisik menjajah. Saya akan menyampaikan satu kisah yang menarik yang kemudian mungkin ini bisa dibawa. Apa kisahnya? Yang pertama adalah ketika beliau waktu itu ke Jogja tahun 95 datang yang namanya ke shopping center. Shopping center itu sekarang di Taman Pintar namanya. Taman Pintar, Maka ketika itu beliau membeli buku yang macam-macam jenisnya. Macam-macam, jadi ada yang buku tentang agama, politik, sosbud dan seterusnya. Bahkan dulu yang namanya kalau tidak salah yang namanya Seven Habits-nya Stephen Covey itu juga beliau beli. Betul. Lalu kemudian buku itu sampai 2 karung. Perlu antum ketahui bahwa toko shopping center itu diskonnya 40-50%. Dan ketika itu beli bukunya habis dari sejumlah 2 juta. Apa yang menarik? Ternyata kalau dikonversi sekarang, dulu itu dolar masih 2.000, kalau sekarang dolarnya sudah 14.000 kan 7 kali lipat. Berarti belinya sekitar 14 juta, beli buku 1 kali buku. Dan ternyata ketika saya sempat datang ke Gunung Tembak melihat perpustakaan beliau, buku itu dibaca betul dan dikasih komentar. Nah, saya rasa ini perpaduan antara beliau membaca referensi dan kemudian ibadah beliau yang luar biasa itu melahirkan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, ide-ide yang melampaui zamannya. Ini menurut saya lebih tajam gagasan beliau dibanding dengan gagasan-gagasan mereka yang memang belajar futurolog secara keilmuan. Secara tapi akademik. ini beliau secara akademik. Tapi ini memang perpaduan antara ruhiyah gitu, kemampuan riadohnya dalam ruhiyah dan juga kemampuan beliau dalam membaca. Saya rasa ini yang menarik. Luar biasa. Kalau pinjam istilah Gus Hamid itu
syariah akademik dijalankan, syariah ilahiyah juga dijalankan. Betul. Sehingga menjadi begitu tajam Iya, gitu ya. Luar biasa. Dan ini mungkin menjadi sebuah wanti-wanti gitu, Ustaz. Iya. Bangsa Indonesia saja yang belum 100 tahun merdeka itu katakanlah seperti kehilangan jejak, kehilangan nilai seakan-akan ya. Walaupun konstitusi kita masih katakan utuh, tapi di dalam proses implementasi mungkin juga di dalam gaya-gaya itu kita mengalami satu hal yang mungkin mulai menjauh, mulai disorientasi atau yang lainnya. Seperti Ibnu Khaldun juga sampaikan, biasanya generasi awal itu adalah generasi yang punya heroisme, generasi kedua pengembang, nah generasi ketiga ini penikmat gitu. Nah, adakah kajian, antisipasi atau bahkan mungkin satu kesadaran yang harus dibangun agar walaupun sunatullahnya memang ya katanya organisasi atau bangsa itu juga sama dengan organisme gitu. Nah, ini apakah langkah yang penting dilakukan oleh segenap kader di dalam mengembangkan dakwah ini? Baik, ini pertanyaan yang menarik sesungguhnya. Saya juga beberapa saat itu berpikir tentang itu. Tapi kemudian jika kita melihat ada pola transformasi tadi, bahwa ada transfer value yang terus dilakukan. Jadi kita adalah halakoh-halakoh kecil, ada kelompok-kelompok kecil yang terus mengkaji. Ini akan menjadi salah satu hal atau salah satu jawaban atas pertanyaan itu, sehingga ada proses transformasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Ini problem ini yang kalau kita merunut dalam bangsa ini mungkin juga ada proses seperti itu. Tapi yang menjadi problem adalah kalau di kita di Hidayatullah itu ada role model, ada orang yang bisa dicontoh, ada yang bisa diteladani. Sementara dalam konteks bangsa ini maka kita susah mencari orang yang bisa diteladani. Satu sisi mereka nanti kita teladani, di sisi lain ternyata dia mengkhianati, kan begitu. Ke suatu saat kita kagumi, di suatu saat yang lain kita benci karena perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Nah, di kita di Hidayatullah itu dengan pola tadi ada halakoh, itu ada kontrol sosial. Ada kontrol sosial yang menyebabkan siapapun yang menjabat amanah atau siapapun yang menjadi kader, itu sesungguhnya beliau juga terkontrol, baik perbuatannya, baik ibadahnya, dan baik aktivitas-aktivitas berikutnya. Saya rasa ini yang menyebabkan ini kita tetap, insya Allah sampai ke depan ini tetap bisa dijaga. Kecuali kalau ini hilang. Nah, maka saya sangat berkeyakinan kalau ini tetap bisa kita laksanakan, maka insya Allah kekhawatiran seperti itu akan bisa tereliminir. Luar biasa. Sejauh memang apa yang menjadi ruh ini dijaga, dikuatkan, maka insya Allah akan terus berkembang dan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan catatannya adalah pertolongan dari Allah. Saya mau bilang itu. Jadi kita yakin Mbak Intan Surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum itu kita yakin. Dan yang menarik adalah generasi-generasi muda Hidayatullah, generasi-generasi penerus Hidayatullah, bahkan generasi-generasi milenial dan post milenial itu saat ini lebih luar biasa dibanding kajiannya dengan yang senior-seniornya gitu ya. Secara keilmuan lebih mumpuni, secara akademis lebih bagus, bahkan secara kita jumpai ribuan mungkin hafiz Quran, tahfidzul Quran yang kita miliki. Nah, nanti yang harus kita padukan adalah bagaimana kaum tua itu membimbing, yang senior membimbing dengan ruh perjuangan, yang muda itu dengan keilmuannya itu juga menerima itu semua, sehingga ini menjadi kekuatan yang yang solid gitu. Yang solid, betul. Solid, terkonsolidasi. Betul. Luar biasa. Dan kita sebelum berakhir, kita ingin mendapatkan satu poin penting, dan itu mungkin menjadi closing statement dari Ustaz Asy pada kesempatan ini, yaitu apa yang hendak disuarakan oleh Hidayatullah di milad yang 50 tahun ini kepada pribadi, masing-masing muslim, keluarga, umat secara umum, kemudian bangsa, dan bahkan mungkin juga negara. Jika ada, kami persilakan, Ustaz. Jadi begini, menarik ini, jadi saya sampaikan baik untuk diri saya dan kemudian untuk semua, maka kemudian pesan dari Allah Yarham Ustaz Abdullah Said untuk selalu
jadidu imanakum bila ilaha illallah. Jadi kita harus senantiasa memperbaiki diri kita. Yang kita perbaiki apa? Yang keperbaiki ya tadi, mulai dari akidah kita perbaiki, ibadah kita perbaiki, amaliyah kita perbaiki. Kalau setiap saat kita melakukan itu, maka perbaikan itu kita mulai dari diri sendiri, lalu kemudian keluarga, lalu kemudian lingkungan yang lebih besar dan besar lagi, maka otomatis negara ini juga baik. Problemnya sekarang adalah mengapa negara ini masih belum, dalam bahasa kita, belum bermartabat, karena bukan yang salah bangsanya, tapi yang salah ini adalah kalau kita ngomong ya para pemimpin yang mengisi bangsa ini yang tidak menunjukkan tadi, yang menunjukkan akidah yang benar, yang menunjukkan ibadah yang benar, dan yang menunjukkan amaliyah yang benar. Jika 3 hal ini bisa kita lakukan, maka insya Allah ke depan kita memang menjadi bangsa yang bermartabat. Subhanallah, luar biasa Ustaz Asih. Dahsyat sharingnya untuk kesempatan ini 50 tahun ya Milad Hidayatullah. Dan pemirsa BMH TV, sama-sama kita tadi tangkap bahwa apa yang sesungguhnya akan menjadikan dakwah dan tarbiyah yang ada di Hidayatullah adalah apa yang sesungguhnya telah diteladankan oleh Rasulullah SAW, dan itu adalah ruh, itu adalah energi yang kalau itu terus dikuatkan dan dibesarkan, digerakkan, maka ini akan menjadikan satu gerakan yang terus hidup di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, baik di konteks Indonesia maupun dunia ke depan. Dan yang tidak kalah penting sesungguhnya, milad ini pada dasarnya adalah mengajak kita untuk melakukan sebuah perenungan bahwa ada tantangan-tantangan yang sangat substansial, lebih dari sekedar yang namanya teknologi, Betul. ya, kemudian ekonomi, tetapi adalah diri kita sendiri. Tadi disampaikan bagaimana akidah, kemudian ibadah, dan tentu juga di dalamnya adalah muamalah. Kalau ini semuanya baik, mulai dari rakyat biasa sampai pejabat, ya terutama memang juga pejabat, kemudian kita semua rakyat, maka Indonesia akan betul-betul menjadi bangsa yang bermartabat. Insya Allah kita ketemu lagi di dalam Bincang Mulia edisi berikutnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ustaz Asih, dan terus dukung ya channel BMH TV yang cerdas menggerakkan ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.